Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu. Halo Sobat Baku Cerita, mudah-mudahan pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Dan tak lupa bagi teman-temanku semua yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih karena subscribe itu gratis. Ya, saya doakan semoga selalu sehat dan selalu lancar urusan rezekinya. Amin. Hai hai hai. Jadi kelihatan ya market pada hari ini lagi hijau royo-royo semua ya. Di tengah tuntutan SEC ya kepada Binance ternyata ini tidak begitu berdampak sekali ya kepada pasar, pada market ya. Terlihat di sini Luna Klasik ngepam sampai 11%, juga BTC 0%. Kemudian yang paling mantap ini adalah XRP ya. XRP di sini masih bertahan di angka 0,5, tidak ada penurunan yang sangat berarti untuk XRP ya. Tampaknya XRP ini akan mencoba untuk rally ke angka $1. Nggak mau turun-turun, dia ditunggu turun nggak mau-mau. Jadi bagi teman-teman yang untuk untuk XRP ya tunggu dulu di angka merah dulu ya. Tapi pada kali ini saya akan membahas tentang masalah apa ini Luna Classic ya. Luna Classic terlihat di tengah apa itu tuntunan Binance dari SEC ini ya masih bertahan ya di dalam hitungan 8 jam atau mungkin satu hari masih ngepam juga. Dalam hitungan minggu mungkin akan menguji di level 1,4 ya kira-kira ya. 1,4 nanti mungkin akan terpantau lagi ke bawah kira-kira begitu ya. 1,4 di 0,0013 atau 0,00014 ya. Kemudian kalau dapat menembus garis itu ya mudah-mudahan akan terus melanjutkan rally-nya untuk Luna Classic. Kalau sudah menembus di angka 0,14, 0,0014 ya mudah-mudahan terus saja naik terus ke atas untuk rally untuk Luna Classic ya. Karena kalau kita lihat di pembakaran harian itu sudah menunjukkan situasi yang baik ya untuk pembakaran harian untuk Luna Classic. Di sini Luna Classic untuk pembakaran harian tadi sudah dibakar sekitar 20-an juta ya, puluhan juta untuk Luna Classic yang sudah dibakar ya. Nah, ini hari tadi pagi ya. Tadi pagi sudah dibakar sekitar 53 juta, 15 juta luns yang dibakar. Dan sekarang sudah pada detik ini sudah 28 juta lagi yang sudah dibakar ya. Jadi selagi Binance masih terus mendukung dari pembakaran Luna Classic ini, mudah-mudahan Luna Classic akan terus merangkak naik ya. Karena apa? Karena dolar itu lama-lama juga akan runtuh juga ya. Jadi sudah diperkirakan oleh XCIA ini bahwa dolar pada tahun 2030 seiring dedolarisasi atau pembuangan dolar itu pada tahun 2030 mudah-mudahan dolar itu akan sudah digantikan dengan aset-aset yang lain. Karena sudah banyak negara-negara yang sudah mulai membuang dolar termasuk BRICS itu kan. Rusia, India, Cina, Brazil itu sudah membuang dolar ya untuk keperluan ekspor impornya ya. Tentunya ini akan sangat memukul pergerakan dolar, dan kita harus yakin bahwa dolar suatu saat akan runtuh. Kalau dolar runtuh yaitu situasi yang baik ya untuk pasar kripto. Tapi ya kita harus biar ya pada akhirnya seperti yang diungkapkan di Luna Classic, pada akhirnya kripto akan menjadi pemenang. Di sini ini ada sesuatu yang sangat baik juga ya, bahwa dulu itu pernah SEC itu menuduh bahwa
Coinbase telah bertindak sebagai bursa efek ilegal yang tidak terdaftar sejak 2019. Namun pada April 2021, SEC menyetujui Coinbase go publik dengan daftar di Nasdaq. Ini juga aneh juga ya. Jangan-jangan nanti juga kayak apa itu, kayak Binance US itu ya. Binance US kan sudah dilarang tuh di Amerika, dan sekarang Binance sudah menutup Binance US-nya yang ada di Amerika. Binance US itu apa? Binance US itu kan, Binance US itu kalau di Indonesia seperti kayak tuh kripto gitu ya. Jadi gitu aja ya, kayak tuh kripto gitu. Atau kripto kan anak usahanya Binance itu kan. Jadi jangan terlalu khawatir ya dengan food yang beredar itu ya. Dan juga ada berita bagus ya dari CZ bahwa Bank of China mengeluarkan 28 juta dolar dalam catatan terstruktur digital pada blockchain Ethereum. Nah, ini juga menjadi kabar yang bagus untuk dunia kripto ya, bahwa untuk aset-aset digital, bahwa Bank of China sudah juga mengeluarkan catatan ya, pembukuan 28 juta dolar ke blockchain Ethereum. Nah, jadi yang penting kita itu ya terhadap berita food itu ya harus tetap dior ya. Ternyata tidak seperti apa yang kita bayangkan ya, karena Binance sendiri itu sudah mengeluarkan tweetnya ya, why is the market is going up or down. Nah, mengapa pasar naik atau turun, tidak ada yang benar-benar tahu. No one really know. Banyak orang mengaku tahu dan seringkali dapat menyematkannya pada satu alasan atau sering salah. Pada kenyataannya ada banyak penjual dan pembeli di pasar. Setiap orang mungkin memiliki alasan masing-masing. Beberapa contoh ya, narasi yang salah. Binance mengubah kepemilikannya menjadi fiat. Faktanya gimana? Cadangan fiat atau stablecoin Binance digunakan untuk membayar gaji atau pengeluaran jangka pendek atau menurun ya. Terus juga cadangan kripto kami Binance itu meningkat dalam beberapa bulan atau minggu atau hari terakhir. Terus juga narasi kedua, 1,3 miliar dolar ya, di Robinhood bisa menjadi, saya tidak tahu, Anda mungkin tahu lebih banyak dari saya. Narasi lain, US Binance, Cina, HK, unban, keserakahan dan ketakutan. Yang kedua adalah emosi yang perlu Anda kelola di pasar manapun. Kelola risiko Anda tetap dior ya. Tugas kami di sini untuk memastikan platform bekerja dengan lancar. Jadi penting itu ada pesan dari CZ ya, dari Binance ya, bahwa kita itu jangan terlalu sok-sok tahu ya terhadap kapan naik, kapan turun ya. Ternyata kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita duga kan gitu kan. Ini ada tweetnya langsung dari Binance ya. Juga ini seperti yang saya ulas kemarin ya, beberapa food dari Binance CZ, kita nggak usah khawatir ya. Dari Binance CZ ya, beberapa food terjadi yang ini beredar luas di Asia, mengatakan ada pertengkaran saya dengan agen inspeksi Amerika dan saya mengeluarkan AK-47. Polisi kemudian melepaskan tembakan lebih dulu dan saya terbuang. Ini adalah yang kedua kalinya saya dapat terbuang sia-sia dalam berita Asia. Yang terakhir melibatkan ruang bawah tanah yang penuh dengan BNB. Nah, ini ada kabar bagus juga dari BNB di tengah apa itu pasar bearish ya, dan juga di tengah tuntutan SEC kepada Binance US ya. Dia mengatakan ada beberapa hal yang saya garis bawahi di sini, bahwa saya CZ itu mengeluarkan AK-47, berarti dia udah ada senjatanya yang lebih canggih untuk melawan SEC ini ya, jadi jangan khawatir ya. Terus ada garis bawah yang terakhir adalah yang terakhir melibatkan ruang bawah tanah yang penuh dengan BNB. Jadi bisa saja nanti Binance itu dalam beroperasi di Amerika itu menggunakan ruang bawah tanah ya, merayap. Seperti kayak di Indonesia ini kan, di Indonesia itu kan nggak bisa kita mengakses Binance, tapi ternyata bisa ya kalau kita lewat tuh kripto ya, dan lain-lain ya.
Jadi itu kan ruang-ruang bawah tanah. Jadi mungkin nanti Binance juga akan memberikan exchange yang mungkin bukan Binance US, mungkin Binance apa gitu kan. Ya. Itu namanya apa itu ruang bawah tanah yang penuh dengan BNB itu seperti itu maksudnya. Jadi ada berita bagus ya dari Luna Classic ya, Luna Classic. Jadi ada 2 hari lagi sebelum paritas dan presentasi token yang dipertaruhkan semakin meningkat. Kami hampir sekarang. Nah, ini ada ke upgrade ya. Untuk versi 210 itu sebentar lagi pada tanggal Juni 14 2023 itu sudah diperlakukan dan sudah testnet ini ya. Jadi ini ada kabar bagus dari Luna Classic ya. Pantesan aja itu Luna Classic naik terus, sudah panik buy ini ya. Tapi harus tetap dior ya. Juga proposal peningkatan paritas versi 210 terbesar Terra Classic secara resmi diloloskan. Wow. Juga Luna Classic menjadi $1. Yang kedua, harga Luna Classic merayap menuju rally besar-besaran. Beli sekarang ya, udah panik buy semua ini untuk Luna Classic. Tinggal kita ya mau ketinggalan kereta atau tidak ya. Jadi kemudian yang ketiga, US SEC menuntut raksa kripto Binance dan CEO Binance darah di jalan kripto ya. Jadi juga ada berita lagi bahwa Classic staking resmi mencapai 1 triliun ya, membakar 63 miliar. Jadi sekarang jumlah staking udah meningkat drastis ya, dari 970 sekarang ke yang di staking itu adalah 1 triliun lebih ya. Juga testnet akan hadir untuk pengujian repek, begitu banyak yang terjadi di Luns ya. Pengujian untuk versi 210 ini adalah grafiknya ya, grafik staking ya, dan meningkat sangat tajam ya. Jadi hampir 1 triliun telah dipertaruhkan dengan validator. Nah ini, jadi Luna Classic memang dari segi stakingnya sudah mencapai 1 triliun, berarti ya kurangi aja ya, yang staking udah segitu banyaknya ya. Dan ini adalah daftarnya ya, daftar yang dipertaruhkan ya, juga sudah hampir 1 triliun 1 juta token yang sudah di staking. Dan Anda bisa melacaknya sendiri ya. Kemudian upgrade ya, ke paritas minggu depan pada tanggal 14 Juni pada hari pemutakhiran. Rantai dan depth tidak akan terjadi selama pemutakhiran, dan pemutakhiran ini ekstensi stasiun perlu ditingkatkan lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah TFL telah memberitahu kami bahwa ini bergantung pada waktu persetujuan Google dan dapat memakan waktu hingga beberapa hari. Artinya akan ada waktu henti untuk depth yang menggunakan XT stasiun hingga Google menyetujui komponen ini. Stasiun itu sendiri akan tersedia. Ini sudah bagus juga untuk Luna Classic juga ya. Dan yang ketiga adalah bagian penting dari pemutakhiran ke paritas, dan kami menghargai kesabaran semua orang karena kami akan menunggu Google untuk menerapkan pemutakhiran, yaitu pemutakhiran apa? Ya itu tadi Luna Classic menuju ke versi 210 itu kan. Selama dan setelah peningkatan kami akan terus memberikan pembaruan. Terima kasih dan semoga orang memiliki sisa waktu yang menyenangkan. Nah, jadi ini juga ya, proposal peningkatan versi 2 itu telah membuat Luna Classic yang merayap menuju rally besar-besaran ya. Karena tadi ada isu-isu yang cukup bagus ya, seperti Bank of China telah mengeluarkan 28 juta dolar ya yang dimasukkan ke blockchain Ethereum. Ini juga menambah keyakinan orang ya untuk di industri di dunia kripto ya. Jadi juga ini sudah dari Luna Classic, dari Burn itu ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa tingkat staking itu sudah 1 miliar 120 juta. Nah ini sangat bagus sekali ya untuk Luna Classic ya.
Jadi koin Luna Classic senilai hampir 90 juta telah dipertaruhkan ya. Nilai ini mewakili 14% yang mengesankan dari pasokan aset. Nah, pencapaian tersebut menandai perkembangan besar bagi komunitas Terra. Ini menunjukkan minat yang meningkat dari publik kripto meskipun masa lalu jaringan yang penuh dengan gejolak. Juga ini sementara jumlah koin loans yang dipertaruhkan terus meningkat, ekosistem telah konsisten dalam upaya untuk mengurangi pasokan token untuk mendorong harga menjadi $1. Lebih dari 60,39 miliar koin Luna Classic telah dibakar menjadi pasokan yang beredar sekarang hanya menjadi 5,8 triliun. Nah, sekarang pasokan yang beredar sekitar 5,8 triliun saja token ya. Pembakaran Luna Classic terbesar ya, bahwa Binance membakar 1,04 miliar Luna Classic ya pada tanggal 2 Juni untuk biaya yang dikumpulkan pada bulan Mei. Pertukaran semakin memperkuat posisinya sebagai pembakar Luna Classic terbesar dengan total 32,8 loans. Dari DF Loan ya, itu juga kemarin sudah mengklaim bahwa dia sudah membakar hampir setengah miliar token ya, sudah dibakar dalam minggu ini ya. Nah, kalau kita lihat di pasar ya, bahwa sekarang Luna Classic sedang rally ya, sekarang keminjak ke 97. Kalau dilihat 8 jamnya kelihatan tinggi banget ini sudah ya. Dan mungkin berusaha untuk menembus di angka 0,0014. Mudah-mudahan bisa tercapai, dan kalau angka ini sudah tertembus angka 0,0014, mudah-mudahan akan dilanjutkan ke rally berikutnya. Tapi ini titik apinya adalah di angka 0,000114. Kalau tertembus di angka situ ya mudah-mudahan bisa akan melanjutkan rally kembali. Tapi biasanya akan terpantul dulu ya, didam dulu ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin haul ya, ada baiknya nunggu dulu Luna Classic 1 atau 2 hari lagi, mungkin dia akan merah lagi ini. Dan ini juga bagi yang saya kemarin sudah beli juga ya di angka 0,084 ya. Dan tadi sudah saya jual di angka 0,01 dan saya tunggu dulu ya. Barangkali dia mau turun ya. Tapi kalau yang nggak sabar silakan dibeli aja ya untuk jangka panjang. Karena Luna Classic ini minimal ya $0,5, 0,1 untuk tahun 2024. Ini komen-komen dari tweet yang saya baca itu kan. Apalagi sekarang dolar sudah mulai goyah dan orang-orang sudah mulai meninggalkan dolar. Apalagi sekarang Amerika sudah mengeluarkan surat utangnya sebanyak 31,4 triliun. Nanti kalau bayar bunganya ya tentunya dia akan minting lagi dan minting dolar lagi. Semakin banyak minting dolar semakin bagus untuk dunia kripto. Ya, ini bagus ya untuk Luna Classic. Silakan bagi yang mau haul ya, tunggu dulu dia dam dulu, diangkat supaya merah dulu baru di haul lagi. Gitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.